Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Agustiawan. Buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang. Jangan lupa subscribe dulu ya, biar kita lebih kenal, oke? Udah siap nonton? Di segmen Rustic kali ini aku sendiri dulu ya lur. Buat yang suka segmen Tuban, mungkin di segmen Rustic kali ini cukup menjawab rasa kepenasaran kalian ya tentang tempat-tempat angker di Tuban. Ini juga berdasarkan request dari dulurku yang ada di kolom komentar. Dimana Tuban ini juga tidak lepas dari tempat-tempat yang angker lur, maupun beberapa urban legend yang ada di dalamnya. Mengingat Tuban ini adalah kota yang usianya sangat tua lur. Namun kalian di sini boleh percaya atau tidak ada paksaan buat kalian untuk mempercayainya. Ini hanyalah beberapa informasi yang aku dapatkan dari beberapa sumber, baik di internet maupun berdasarkan cerita warga yang aku dengar sendiri lur. Langsung aja kita mulai. Yang pertama ada air terjun Nglirip. Air terjun ini terletak di Dusun Jojogan, Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Dari kota Tuban, letak air terjun ini tuh masih sekitar 37 km ke arah barat daya lur. Air terjun ini merupakan salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Tuban. Soalnya memiliki pemandangan yang eksotis lur, dan kondisi alamnya juga masih asri dan alami. Keindahan air terjun ini tuh semakin lengkap ketika cuaca sedang cerah lur. Soalnya air di dasar air terjun ini itu kadangkala berwarna biru kehijauan, serta lebih indah karena dipadukan dengan rimbunya pepohonan yang ada di sekitar air terjun lur. Semua itu bisa dinikmati oleh wisatawan hanya dengan membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 lur. Tapi lur, di balik keindahan air terjun Nglirip menyimpan satu sisi mistis yang ada di dalamnya, terutama urban legend yang sudah beredar di masyarakat Tuban, yakni tentang Putri Nglirip. Putri Nglirip ini dipercaya adalah sesosok danyang dengan berwujud putri dengan wajah yang amat sangat cantik lur. Dari beberapa penuturan warga bahwa batu-batu yang ada di air terjun Nglirip itu membentuk seperti sesosok putri yang sedang membatik. Konon katanya terdapat putri cantik yang sedang memainkan air di dasar air terjun Nglirip bersama dengan putri-putri pengawal lainnya lur. Putri gaib tersebutlah yang kemudian dikenal oleh warga setempat sebagai Putri Nglirip, yang dipercaya sebagai penghuni dari air terjun tersebut. Di Nglirip ini terkenal sering memakan tumbal lur, terutama bagi siapapun yang sengaja melanggar pantangan yang ada di sana. Salah satu pantangannya yaitu dilarang untuk mandi atau berenang di dasar air terjun Nglirip. Walaupun udah ada pantangan atau larangan semacam itu, melihat jernihnya dan kebiruan airnya, nggak sedikit orang yang tiba-tiba tergoda untuk berenang di sana lur. Alhasil tidak sedikit orang yang meregang nyawa karena tenggelam lur. Soalnya air di dasar air terjun ini tuh cukup dalam, dan di sekitarnya memiliki bebatuan yang ditumbuhi oleh lumut sehingga sangat licin lur. Selain itu, dikatakan juga bahwa Putri Nglirip itu tidak suka ada perempuan cantik yang berkunjung ke air terjun Nglirip lur. Jadi buat yang ngerasa cantik, jadi kudu waspada ya. Tapi percaya nggak percaya sih lur. Mitos lain yang beredar yaitu pasangan yang sedang menjalin asmara dikabarkan juga hubungannya itu katanya nggak bakalan langgeng lur. Tapi ya itu sekedar mitos aja sih yang beredar di masyarakat, jadi boleh percaya boleh enggak. Selain Putri Nglirip, di dekat air terjun ini tuh juga ada komplek pemakaman lur, dimana di komplek pemakaman tersebut itu ada pesarian Syekh Abdul Jabar atau Mbah Jabar. Walaupun beliau adalah seorang waliullah, namun tidak sedikit pula orang yang datang ke sana itu dengan niat yang tidak benar lur. Sehingga sering juga terdengar kabar bahwa beberapa pengunjung air terjun Nglirip itu kesurupan. Soalnya ngelanggar tata krama dan pantangan yang udah ada di air terjun Nglirip. Itu sebabnya kita harus punya tata krama yang baik dan tutur wicara yang baik pula lur. Oke, next. Yang kedua ada makom para Adipati Tuban. Makom ini tuh terletak di Dusun Kajongan, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban Kota lur.
Di komplek pemakaman ini lur, itu terdapat beberapa nama para pembesar Tuban, yaitu Adipati Aryo Ronggolawe, Adipati Aryo Sirolawe, Adipati Aryo Sirowenang, Adipati Aryo Leno, Adipati Aryo Digoro, Adipati Aryo Tejo, Adipati Aryo Balabar, Kiai Ageng Batulare, ibunya Sunan Bonang yaitu Nyai Ageng Manilo, Nyai Roro Kuto, Nyai Ageng Gunsiah, dan Raden Ajeng Aryo Tejo atau istrinya Adipati Aryo Tejo. Suasana di komplek pemakaman ini tuh cukup sunyi lur, dan makom Aryo Ronggolawe itu ditutupi kelambu berwarna putih, serta sering terdapat dupa di sekitar nisan yang tampak seperti makam kuno lur, yang menambah kesan mistis dari tempat ini. Setiap tahun di hari jadi Tuban pada tanggal 12 November, Bupati Tuban yang sedang menjabat itu ada tradisi semacam berziarah ke makom Ronggolawe ini lur, dibalik sebuah kenangan akan hebatnya sosok Ronggolawe. Tapi komplek pemakaman ini tuh juga sering terjadi hal-hal yang di luar nalar manusia, yakni warga Kajongan sekitar makam itu sering mendengar suara lengkingan kuda lur. Padahal warga Kajongan itu nggak ada yang memelihara kuda lur, dan mereka berasumsi bahwa itu adalah suara kudanya Aryo Ronggolawe yang sekarang itu menjadi ikon dari Kabupaten Tuban. Selain itu lur, ini lebih mengerikan lagi, bahwa katanya di daerah Kajongan itu ada pantangan atau larangan untuk meningkat rumah lur. Jadi rumah-rumah di sana itu hanya berlantai satu aja lur. Katanya yang udah-udah sih bagi yang nekat meningkat rumah itu bakalan mendapatkan malapetaka lur, baik berupa kesialan bahkan kematian. Ini aku dapat cerita dari saudaraku yang juga tinggal di Kajongan ya lur. Dan kembali lagi, boleh percaya dan boleh enggak ya lur, tapi yang namanya pantangan lebih baik kita ambil amannya aja ya lur. Oke, berikutnya. Yang ketiga ada petilasan gembul. Petilasan ini ada di Desa Njadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Petilasan gembul atau yang disebut juga dengan Goa Gembul, yang konon katanya merupakan tempat berkumpulnya para wali songo untuk menyebarkan agama Islam lur. Jujur sih aku pernah kesana sama bapakku lur, cuman pengen ngedatengin aja atau menapak tilasi jejak para wali songo yang ada di Tuban lur. Tempatnya itu tenang banget lur, adem banget. Aku tuh betah banget ada di sana lur. Tapi lur, di sana katanya sering ada yang ngalap berkah lur, atau justru ada yang ingin berniat buruk, yaitu mengambil benda peninggalan para wali songo lur. Tapi konon katanya benda-benda peninggalan para wali songo ini tuh dijaga oleh jin muslim lur, jadi nggak bakalan ditemuin oleh sembarangan orang. Selain itu, ada beberapa foto yang berhasil menangkap penampakan di petilasan gembul. Di foto ini, di atas garis hijau ada perwujudan sosok manusia yang menengadahkan kepala dengan mulut menganga. Kemudian di foto ini katanya ada gambar sosok manusia besar lur. Gimana? Tertarik untuk mengunjungi petilasan gembul? Next. Yang keempat ada jalur Jenu atau jalur Pantura di Kecamatan Jenu. Lebih spesifiknya, jalur Pantura ini tuh ada di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Di mana jalan ini tuh termasuk bagian dari Jalan Raya Pos atau Jalan Raya Dendeles, yang menjadi jalan raya nasional yang menghubungkan Anyer hingga Panarukan loh. Berbicara soal Jalan Raya Dendeles, tentunya nggak lepas dari proses pembuatannya lur, yang memakan ribuan korban jiwa atas kekejaman penjajahan Belanda kala itu lur. Makanya nggak heran kalau kita lewat jalur Pantura itu di kanan kirinya itu banyak terdapat makam lur. Mungkin itu jadi satu sebab kenapa jalur Pantura itu sering dikenal angker lur. Salah satunya yang ada di jalur Jenu ini. Jalur Jenu ini tuh katanya sering terjadi kecelakaan yang di luar nalar manusia lur. Bisa dibilang sebuah kecelakaan yang penyebabnya itu agak irasional lur. Warga sekitar banyak yang meyakini bahwa kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di jalur Jenu ini itu nggak lepas dari campur tangan sosok halus yang menunggu di sana lur, yang katanya selalu meminta korban jiwa lur. Kemudian berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, di jalur Jenu ini tuh katanya sering ditemui sosok wanita cantik lur, yang katanya bisa mengalihkan perhatian para sopir hingga mereka itu lengah dan kecelakaan lur. Jujur sebenarnya aku tuh sering banget dengar cerita soal jalanan Jenu ini lur, terutama Jenu ke barat ya. Tetanggaku tuh banyak juga yang tiba-tiba dibikin linglung lupa jalan pulang lur. Selain itu di sepanjang jalur Jenu ini terdapat hutan yang terkenal mistis lur, yaitu hutan Jati Petang di Desa Sumur Geneng dan Desa Temaji. Di hutan Jati Petang ini sering ada penampakan makhluk-makhluk halus lur.
Dan beberapa di antaranya juga menjadi penyebab kecelakaan di tempat ini. Siapa yang pernah lewat sana? Tulis di kolom komentar. Oke? Yang kelima atau yang terakhir adalah Puma Plaza. Puma Plaza adalah nama gedung yang terdapat di Jalan Lukman Hakim, Kota Tuban. Puma Plaza ini dulunya adalah pusat perbelanjaan atau mall terbesar di Kota Tuban. Pada tahun 1995-an, walaupun masih sepi kompetitornya, tapi Puma Plaza ini tuh masih aja sepi pengunjung lur. Alhasil, pada tahun 1997, Puma Plaza ini ditutup dan mangkrak hingga saat ini lur. Karena belasan tahun nggak ditempati, makanya nggak heran kalau kita ngelihat bangunan ini tuh tampak serem lur. Aura mistisnya itu udah kenceng banget, padahal Puma Plaza ini berdiri di tengah hiruk pikuknya Kota Tuban dan katanya jadi istana bagi para makhluk-makhluk halus. Menurut petugas security yang ada di sana, yaitu Pak Imam, ngasih tahu kalau ada yang berbuat tidak sopan atau berbicara kasar di sana, mereka bisa kesurupan lor. Makanya ada anjuran untuk salam terlebih dahulu ketika memasuki Puma Plaza. Tempat ini juga sering dijadiin ajang uji nyali oleh para anak-anak muda di Kota Tuban lor. Beberapa dari mereka ngaku sering melihat sosok wanita berambut panjang yang menghuni Puma Plaza ini lor. Siapa yang udah pernah ke sana? Gimana rasanya? Tulis di kolom komentar. Dan jujur aku juga penasaran lor tentang Puma Plaza ini. Yang sempat ngerasain dulu Puma Plaza masih buka, bisa ditulis di kolom komentar, berbagi kepada kami. Oke? Itulah tadi 5 tempat angker di Kabupaten Tuban lor. Kalau ada beberapa tempat yang belum aku sebutin di sini di Kabupaten Tuban, bisa ditambahkan di kolom komentar lor. Seperti biasa, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru lor. Buat kalian yang punya cerita mistis, jangan sungkan-sungkan untuk ceritakan melalui emailku, yaitu aditya.agus@ui.ac.id. Nanti bakalan aku ceritain di segmen Rastik lor. Buat kalian yang ngerasa video ini tuh menarik tentang tempat-tempat angker di Kabupaten Tuban, bisa kalian share atau bagikan ke teman-teman kalian lor. Terima kasih yang sudah menonton, sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye lor.